Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari Minggu ini. Luar biasa Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita dapat bertemu kembali walaupun melalui video, tetapi saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati setiap pujian yang akan kita naikkan. Tuhan memberkati setiap doa-doa yang akan kita naikkan. Dan Tuhan ada karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Dan kita mengamini pujian ini karena begitu luar biasa kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, kembali Tuhan pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Hati kami penuh pengucapan syukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah berjalan. Di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami rindu, kami menaikkan puji-pujian kami. Kami rindu bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu. Kami rindu Engkau hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini ibadah kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur 24. Kita akan bersama-sama membacanya, Mazmur 24.
Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian nomor 122. Pujian nomor 122 akan kita nyanyikan secara berturut-turut ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkat-Mu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu kecil dan kau penat, karena pikul salib yang terlalu berat, hitung semua berkat-Mu, maka tentu engkau akan puji Allah-Mu selalu. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau kau melihat orang yang kaya, ingat Tuhan hendak beri harta surga, berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga terang. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa buat saudara-saudara kita, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang dalam pergumulan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu pada saat ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah boleh kami alami. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang kadang tidak sesuai dengan kehendak kami, yang boleh terjadi atas seizin Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu. Allah yang baik, pada saat ini Tuhan,
Kami rindu membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, banyak hal yang harus kami pelajari, banyak hal yang harus kami taati. Untuk itu Tuhan, berikan kepada kami hati yang taat kepadamu. Hati yang senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingat bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang saat ini sedang mengalami satu penyakit. Biarlah Tuhan Kau akan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengenal setiap jemaat Tuhan, khususnya jemaat Korintus 4 ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Mereka yang sedang dalam pergumulan, biarlah Tuhan Kau akan bersama dengan mereka. Engkau akan jawab setiap pergumulan mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami semua jemaat Korintus Surabaya 4 ini, apapun kerinduan dan pergumulan kami, sakit penyakit, doa-doa kami yang belum terjawab, biarlah Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Dan kami yakin Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, dan itu adalah yang terbaik buat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, yang sudah kami berbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita mempunyai kesaksian di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya yakin dan percaya kita semua rindu mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita, bagaimana keadaan mereka saat ini ketika kita tidak bisa bertemu lebih dari 3 bulan. Dan saya yakin kita semua akan diberkati melalui kesaksian yang akan kita dengarkan bersama. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian, kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan, "Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati." Saya yakin kita semua sudah memperoleh berkat melalui kesaksian yang kita sudah dengarkan bersama. Kita akan menyanyikan satu pujian menghantar kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kita menyanyikan pujian ini. Kau rancangkan
Saudara-saudaraku, inilah kesaksianku. Secara manusia biasa, dalam beberapa bulan ini, setiap hari saya sendiri. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya, sesungguhnya saya bukan sendiri. Saya merasa Tuhan Yesus setiap hari menyertai hidup saya. Janji Tuhan itu setia bagi setiap orang yang percaya. Terlebih seperti saya yang sudah lansia, sudah tua. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu saya yakini, karena Tuhan berjanji, sampai rambut putihmu, aku tetap akan menggendongmu. Saudara-saudara, waktu ini adalah iman kita sedang diuji. Kita tidak perlu goyah, sebab kita adalah milik Tuhan. Saya setiap hari hanya berdoa, khusus bagi para ofisir yang masih aktif, bekerjalah dengan setia. Percaya Allah akan memakai saudara menjadi saluran berkat. Juga berkati akan rumah sakit kami, agar pelayanan di rumah sakit menjadi berkat bagi banyak orang. Para manajemen, para dokter, para perawat, para karyawan. Itu yang setiap hari saya doakan. Dan tidak lupa, yang terutama adalah keluargaku. Saya setiap hari membawa keluargaku di mana-mana, anak-anakku di mana-mana, supaya mereka tetap sehat dan kuat. Inilah kesaksianku. Amin. Doa firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Sirsan Mayor Koros. Mari kita terlebih dahulu berdoa bagi firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan ini tiba waktunya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi semua ini Tuhan, agar kami semua mengerti dan mengenal berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada minggu ini, minggu yang penuh berkat dari Tuhan, adalah mengenal tentang berkat Allah. Kata-kata berkat sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi akhir-akhir ini, itu merupakan sesuatu yang hampir setiap saat kita sampaikan, terutama melalui media sosial. Nah, kata-kata atau kata berkat ini juga merupakan kata positif, sehingga membangkitkan motivasi orang yang mendengar atau membaca message tentang berkat. Dia juga membuat rasa nyaman dan tenang serta senang dan lain-lain yang positif. Kemudian kata berkat menjadi doa, sehingga selalu di dalam doa-doa kita katakan, Tuhan berkatilah kami, berkatilah si A dan si B, Tuhan tolong limpahkanlah berkat, menjadi doa. Dan terakhir, kata-kata berkat itu biasanya disampaikan di ujung satu pembicaraan atau komunikasi. GBU, God bless you. JPU, Jesus bless you. Tuhan memberkati. Baiklah, apa arti dari kata berkat? Apa definisi kata berkat? Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia setidaknya ada 5 definisi dari berkat. Yang pertama, karunia Tuhan yang membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia, itu definisinya. Contohnya, semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua. Artinya melimpahkan kebaikan anugerah-Nya. Yang kedua, kata berkat adalah doa restu atau pengaruh yang baik yang mendatangkan selamat dan juga bahagia dari orang yang disegani atau dihormati. Ya, contohnya sewaktu ia akan merantau ke negeri orang, ia memohon berkat kepada guru di kampungnya. Yang ketiga, definisi berkat adalah sesuatu yang dibawa pulang sehabis ada satu acara tertentu. Contohnya kata-katanya adalah,
kalimatnya adalah bapak-bapak pulang masing-masing membawa berkat setelah acara kenduren di balai RW. Itu. Yang keempat, artinya mendatangkan kebaikan. Ada manfaat, ada berkah, ada barokah. Contohnya sederhana, seperti pujian, aku jadi berkat. Nah, berarti jadi berkat di sini mendatangkan kebaikan dan berkah buat orang lain. Yang terakhir, yang kelima, dikatakan karena atau akibat dari. Jadi berkat itu adalah karena atau akibat dari. Contoh, berkat bantuannya kami bisa pulang kampung. Demikian definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kita lanjutkan. Ada contoh-contoh lain yang nanti bisa kita lihat kira-kira ini apa artinya ya. Yang pertama, tokohnya saya beritahu belakangan. Kata-katanya demikian atau kalimatnya demikian. Saya bacakan dengan gayanya. Karena perubahan tidak datang tiba-tiba. Hanya berkat doa di tengah malam buta. Kemudian yang kedua, yang tadi itu dari Natswa Siap. Yang kedua, kematian bisa menjadi berkat terbaik bagi manusia. Kira-kira dari siapa? Ya, mungkin belum ada yang tahu ini ya, Sokrates yang mengatakannya. Kemudian yang ketiga, contoh berikutnya. Ini bagus sekali, cocok buat kita semua. Saya baca ya. Sering kita terperangkap oleh penyesalan masa lalu dan mencemaskan masa yang akan datang. Sehingga tidak mensyukuri hari yang penuh berkat, yaitu hari ini. Ini dikatakan oleh penulis Andre Wongso. Bagus sekali. Kira-kira dari ketiga contoh tadi, ada yang cocok dengan definisi yang sebelumnya kita bahas, bukan? Nah, yang terakhir ada satu, boleh menebak. Kata-katanya sangat indah. Dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Sudah ada yang menebak benar. Benar, ini dari Raja Salomo di dalam Amsal 10 ayat 22. Ya, itu adalah beberapa kata berkat didefinisikan secara harfiah. Tapi sekarang kita mau bersama-sama belajar bagaimana orang banyak mengartikan berkat. Termasuk saya di dalamnya dan saudara semua mengartikan berkat. Pada umumnya orang-orang kebanyakan mengartikan berkat sebagai kekayaan material yang berkelimpahan. Sehingga pada saat kita berdoa dan meminta berkat kepada Tuhan, kita berharap akan mendapat berkat yang berlimpah-limpah, yang banyak. Kemudian ada juga yang mempunyai pemikiran berbeda sedikit. Dikatakan bahwa jika seorang dikenan Tuhan, pasti Tuhan memberkati dia dengan kekayaan yang melimpah. Dan sebaliknya, orang yang hidupnya menderita dianggap sedang didisiplin oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dia sedang menerima kutukan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih, benarkah demikian? Saudara-saudara, mari kita melihat definisi dari sudut pandang Alkitab. Yang pertama, berkat adalah kekuatan dari Allah. Kita bicara mengenai seorang tokoh yang bernama Ayub. Saudara semua sudah mengetahui, Ayub adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia orang yang saleh, jujur, takut akan Allah,
dan menjauhi kejahatan. Namun ketika iblis diizinkan untuk mencobai dia, maka hidupnya menderita. Nah, apakah kita menyebutnya orang yang tidak lagi diberkati oleh Tuhan? Maksudnya di sini Ayub. Apakah Ayub sudah tidak diberkati Tuhan lagi karena penderitaan itu? Tentu tidak, tapi sebelumnya kita pelajari bagaimana Ayub menderita. Dan berapa lama dia menderita, supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya sewaktu kita membaca kitab suci, kira-kira 1 jam selesai kisah Ayub. Tetapi berapa lama dia ada di sana dalam penderitaan. Pada waktu yang pertama di pasal 1 Ayub dikatakan bahwa dalam 1 hari Tuhan melenyapkan semua, bukan Tuhan, melalui iblis ya, dilenyapkan semua harta kekayaannya. Lembu sapi dirampas orang Seba, jumlah lembu sapinya ratusan, saudara. Kemudian waktu yang sama juga ada yang lapor, kambing domba terbakar oleh api dari langit, jumlahnya ribuan. Kemudian unta-unta dirampok oleh orang Kasdim, ratusan jumlahnya. Di hari yang sama saat anak-anak daripada Ayub mengadakan pesta di rumah yang sulung, di mana ada angin ribut menerpa rumah itu sehingga ke-10 anak Ayub terterpa dan mati semuanya. 1 hari. Tetapi setelah itu dia miskin, saudara-saudara. Kita nggak tahu berapa lama dia miskin karena saya cari-cari juga nggak ada informasi berapa lama dia menderita dalam kehancuran bisnis dan juga kehilangan keluarganya. Tapi ada satu informasi yang cukup buat saya bahwa waktu dia menderita sakit di pasal kedua kitab Ayub dikatakan bahwa Ayub dicobai akhirnya tubuhnya dan dia menderita sakit parah. Dikatakan oleh beberapa ahli walaupun melalui perbincangan yang sebegitu tajam, tidak setuju satu dengan yang lain, akhirnya disepakati kurang lebih 7 tahun Ayub menderita. Apakah ia tidak diberkati? Saudara, justru kalau kita baca, kebetulan saya dapat renungan dari salah seorang opsir, itu hari ini selesai kitab Ayub. Jadi ada renungan tahunannya, ada pembacaan tahunannya. Jadi masih anget ya. Dikatakan di situ di ayat atau pasal yang terakhir, ayat-ayatnya yang terakhir, dikatakan justru dalam penderitaannya dibawanya dia oleh Tuhan untuk mengenal lebih benar tentang Allah. Ayub diberi kekuatan untuk memahami, sehingga akhirnya ia mengakui bahwa dia mengenal Tuhan bukan lagi karena kata orang, tapi dia langsung mengalaminya secara pribadi, perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang tadi dikatakan berkat Tuhan. Berkat di sini yang artinya kekuatan daripada Tuhan, memang tidak berupa uang, emas, kekayaan, atau banyak investasi kita. Di sini berkat diartikan ketika kita tetap kuat di dalam kelemahan, di dalam keadaan yang melemahkan, tetap strong. Kita mampu bersyukur saat kita tidak punya apa-apa. Kita mampu tersenyum saat kita diremehkan orang, direndahkan orang, bahkan dicaci maki, dihina. Kita tetap bisa tersenyum, itu kuat. Kemudian kita tetap taat pada Tuhan, walaupun keadaan kita terpuruk. Banyak orang terpuruk pada masa-masa ini, masa pandemi COVID-19. Bisnis terpuruk, keuangan kembang kempis, tetapi kita masih bisa tetap taat kepada Tuhan dan lebih mendekat, bahkan lebih dekat dan lebih berserah padanya. Itu adalah kekuatan yang dikatakan
berkat. Berkat adalah ketika Tuhan memberikan kekuatannya sehingga kita dimampukan melewati semua penderitaan yang mungkin bisa melemahkan iman kita. Itu arti yang pertama, berkat adalah kekuatan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, berkat semuanya adalah pemberian dari Allah. Jadi semua pemberian dari Allah itu berkat, saudara. Ada dua macam, berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani yaitu materi, talenta, kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Ibrani 6 ayat 7 mengatakan, sebab tanah menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tanah yang menghasilkan itu bukanlah usaha manusia, tapi berkat daripada Allah. Dengan catatan, ia terus menghisap air hujan. Yang kedua, penguatan dalam Ibrani 12 ayat 17 mengatakan, menceritakan tentang si Esau. Dia saat ingin menerima berkat, ditolak, saudara. Karena dengan murahnya dia menjual pada adiknya. Tapi saat dia tahu bahwa berkatnya sudah berpindah, maka dia berusaha untuk memintanya dengan cucuran air mata. Tetapi sayang, kesempatannya sudah lewat. Dia tidak bisa lagi memperbaiki kesalahannya walaupun dengan bercucuran air mata. Karena Tuhan sudah tarik berkatnya. Jadi jangan sombong. Kekayaan, kehormatan, berkat semua itu adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita semata-mata. Kemudian Ulangan 8 ayat 18, sebaiknya kitab Ulangan 8 ini dibaca dari ayat 10 hingga 1 perikop, tapi saya ambil yang ayat 18. Mengatakan begini, tetap haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itulah berkat jasmani. Sekarang kita beralih kepada berkat rohani. Tapi di sini ada message satu, saudara, tentang materi atau harta atau kekayaan. Seringkali kekayaan materi di dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan, kecurangan dan kelicikan. Nah, yang demikian itu bukan dari Allah. Tidak berasal dari Allah, seperti Amsal 10 ayat 2 mengatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jadi kekayaan sejatinya terdiri dari berkat yang berasal dari Tuhan. Dan jika berkat itu berasal dari Tuhan, maka dalam perolehan berkat itu tidak akan membuat manusia menjadi bersalah, menjadi susah, menjadi sulit oleh karenanya. Nah, kita masuk ke berkat rohani sekarang. Berkat rohani buat kita anak-anak Tuhan sangat sederhana, simpel. Karena saya percaya semua sudah mengalaminya, yaitu kabar baik atau Injil Kristus. Keselamatan atas penebusan, tidak ada cara lain untuk selamat kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bukankah itu sudah kita peroleh? Dan itu berkat yang sangat besar. Tidak ada yang melebihi berkat seperti itu. Karena memang mencapai hal yang bersifat kekekalan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penebusan itu berkat terbesar. Tetapi Tuhan juga punya janji-janji kepada kita. Nah, semua karunia yang dijanjikan Allah kepada kita melalui Kristus itu adalah berkat rohani yang diwariskan pada kita. Di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada haleluya? Haleluya. Kisah 3 ayat 25 juga mengatakan yang demikian. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, demikian, oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Luar biasa, kita pewaris berkat Allah yang bersifat kekal. Ini juga satu hal yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 50. Berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus juga hobi memberkati ya. Karena hanya dari dia berkat, bukan hobi ya. Memang dari dialah berkat. Saudara, yang dikasih Tuhan. Kesimpulan. Kita sudah pada penghujung. Arti dari berkat yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang Allah beri maupun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, suka, duka, kelimpahan, atau kekurangan, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Kemudian, semua berkat yang Allah berikan pada umatnya bukan untuk dinikmati sendiri saja, tetapi harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga sebagai sarana untuk menyalurkan berkat kepada sesama kita, kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi berkat seperti air mengalir, tidak pernah berhenti. Kalau kita menginginkan berkat, bagaimana caranya ya? Ada dua pilihan di dalam Yeremia 17. Saudara sudah sering membaca ayat-ayat yang ada di dalam Yeremia 17. Di situ ada kemungkinan atau ada dua pilihan. Berkat atau kutuk. Dari apa yang telah kita pelajari sebelum ini, tentu kita pilih berkat. Dan lucunya di dalam kitab Yeremia, di pasal yang awal, saya balik ya, menjadi pasal atau ayat yang berikutnya. Karena di pasal yang berikutnya, dari Yeremia 17 ayat 7, itu penawaran akan berkat. Dan Yeremia 17 ayat 5, pasal sebelumnya, itu adalah kejadian buat orang yang terkutuk. Saya bacakan ya. Baik. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat adalah bagi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap padanya. Sebagian orang mengatakan, memang berkat dari Tuhan, tapi kita juga harus usaha. Jangan dilanjut dulu, saudara. Kita baca dulu ayatnya yang sebelumnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi bukan usaha kita, bukan usaha manusia. Berkat adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan, dengan catatan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia sepenuh. Apapun yang kita akan lakukan, apapun yang akan kita bicarakan, apapun yang akan kita putuskan,
kita sampaikan, jangan sekali-kali hanya mengandalkan hikmat-Mu, tetapi Tuhan berkata, andalkan Tuhan, serahkan dulu pada Tuhan. Nanti Roh Kudusnya akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan bagian kita. Itu berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jangan pilih yang kedua tadi, yaitu mengandalkan kekuatan sendiri. Karena tidak ada artinya itu, selain akan menyusahkan kita, menambah masalah kita. Hari-hari ini banyak orang sulit. Secara manusia kita tidak mungkin tolong semua orang. Tetapi kita tidak bisa berkata begitu buat Tuhan. Tuhan tetap bisa tolong kita semua. Yang terjepit sekalipun, dengan catatan mengandalkan Dia, tersungkur menghadap Dia. Saudara-saudara, hari-hari ini mari kita tersungkur, lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, mendekat padanya, supaya kita bisa sanggup memiliki mental mengandalkan Tuhan sepenuh. Karena dari situlah berkat itu mengalir. Jadi mari kita pilih berkat. Kita jadikan ayat emas Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Dan kita jadikan warning boleh juga Yeremia 17 ayat ke-5 supaya kita tidak lupa diri. Demikian, Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Haleluya. Baik, kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian. Pujian itu mengatakan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan tiada taranya. Belum ada di dunia ini yang memiliki kasih seperti Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi
kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kita nyanyikan pujian kur yang takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini aku akui kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tiada duanya. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Engkau berikan sebagai berkat kepada kami. Sehingga pada kala kami mengalami kesusahan. Dan sebaiknya manakala kami mengalami kesenangan, disitulah berkat-Mu berada. Karena kesusahan apapun juga Tuhan membawa kami semakin mengenal Engkau lebih dekat seperti Ayub. Dan itu adalah berkat yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan penyampaian firman ini untuk terlanjut kepada jemaat Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus memampukan mereka memahami. Dan memampukan mereka melakukannya Tuhan. Terimalah doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 137 ayat 1, 2, dan 3 dan saya mempersilahkan kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita jalan di dalam terang Tuhan, Tuhan memberi cahaya mulia. Turutlah perintahnya, tinggallah sertanya, selalu taat dan percaya. Percayalah dan taat padanya, hidup yang berbahagia dalam Yesus saja. Tiada bayang gelap, tiada awan langit, senyumannya hilangkan semua. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut, bagi yang taat dan percaya. Percayalah dan taat padanya, hidup yang berbahagia dalam Yesus saja. Belum terasakan berkat kuasa Tuhan, hingga kita serahkan semua. Kasih dinyatakan, kesenangan diberikan pada yang taat dan
kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan kepada Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati setiap persembahan yang kami sudah berikan kepadamu. Biarlah Tuhan Kau juga akan mengembalikan berkat-Mu, sehingga kami boleh melakukan tugas pekerjaan kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Mayor Wisman Lendoro. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Saya mempersilakan Anda semua untuk berdiri. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.